Baik, sekarang kita mau tunjukin foto nih ya buat Nindi ya. Kita lihat ini, kalau foto ini, kamu kalau melihat foto yang berikut ini ya, apa sih? Aduh, Foto sedih lah, kejadian ini, sedih sekali. sedih. Dan kamu nggak tahu pada saat Nggak tahu. Jadi aku pas press release ini aku nangis. Itu sedih banget karena gimana pun buruknya rumah tangga kami, dia tetap adalah bapaknya anak-anak aku. Dan dia tetap bapak yang baik buat kedua anaknya. Kayak apa sih Nggak dia semuanya, sebenarnya? nggak semuanya buruk lah. Walaupun ibaratnya banyak kejadian-kejadian yang dia sudah mengecewakan aku. Itu dia yang membuat aku masih bertahan selama itu karena ya itu tadi aku masih memikirkan hal-hal yang baik yang ada di dia. Apa yang baik dari dia? Dia bapak yang baik, kemudian apa? Bapak yang baik, perhatian. Banyak laki-laki yang mungkin careless sama anak-anaknya. Tapi kalau Aska itu anak-anaknya nomor satu. Contohnya? Selalu ada buat anak-anaknya, terus udah gitu kayak update apa aja gitu, entah mainan, entah apa-apa segala macam tuh tahu gitu loh. Sedangkan aku aja tuh nggak tahu, nggak ngerti gitu loh. Jadi, Itu hal-hal small thing sih menurut aku, dan dia juga orangnya hands on banget. Aku kalau masih punya bayi tuh dia mau mandiin, bantuin. Kan ada kayak nggak mau cebokin anak, apa nih anak mandi sama dia mau. tapi kamu hebat loh, maksudnya dari kamu pernah mengalami KDRT, diselingkuhin, kemudian proses perceraian yang berat. Kamu masih ada gitu hal baik yang kamu ingat? Oh gitu? iya harus lah, karena karena aku punya memori banyak sama Aska. Dan memoriku tuh semuanya nggak mungkin buruk semua. Memori kita itu banyak memori yang indah gitu loh. Aku sama-sama hampir 10 tahun menikah. Terus kita punya 2 anak dan kita membangun itu semua dengan sedih dan bahagia gitu loh. Jadi ketika dia selingkuh, apa yang Hancur, berkecamuk di dalam? hancur sekali. Pikiran-pikiran apa yang ada? Aku nggak menyangka karena semenjak dari tahun 2018 perasaan aku tuh sudah berubah. Jadi Dari aku apa menjadi apa? iya, jadi yang tadinya kan aku tuh benar-benar kayak full of love gitu sama dia, dan aku tuh selalu apa-apa tuh Aska. Pulang ngapa-ngapain tuh kalau nggak dibolehin sama Aska tuh pasti nggak pulang, enggak ikut nurut banget. Dan aku tuh benar-benar kayak selalu apa-apa tuh pasti nanya sama dia, ngobrol sama dia. Perasaan ke diri kamu sendiri apa? Perasaan ke diri aku setelah aku tahu itu ternyata aku cuma mikir, ternyata dia tidak secinta itu ya sama saya gitu loh. Terus aku cuma bertanya sama dia, apa salahku, apa kurangku. Terus Dia bilang nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang, yang salah aku. dia sempat minta maaf. Dia selalu pada saat itu sih memang proses untuk mengakui itu agak susah ya Mbak Fen. Awalnya menolak, akhirnya ketahuan aku dapat bukti-bukti dan akhirnya dia mengakui gitu loh. Kalau pada saat dia memukul, apa yang dia katakan pasca kejadian itu? Ya dia minta maaf sih. Nah, kamu maafkan? Minta maaf. Ya itu dia, jadi saking seringnya aku minta maaf, dia minta maaf, sesering itu pula mungkin akhirnya terjadi gitu. Walaupun memang intensitas dalam 1 tahun berapa kali gitu. Memang tidak dalam sebulan tuh terus-terusan gitu, enggak. Cuma intinya itu menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya jadi kayak aku tuh merasa tidak dihargai di depan orang gitu loh. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang harusnya tidak tersulut emosinya tuh jadi kok kenapa jadi harus dia teriak-teriak sama aku. Hal-hal kecil lah gitu loh. Cuma aku anggap itu ya sudahlah, mungkin memang seperti itu. Jadi aku selagi dia tidak ada tangan yang sampai ke sini, ke badan, ke muka, aku masih ya udahlah. Tapi kadang kalau udah kena sesuatu ke muka aku, ya aku ngamuk kan gitu. Gimana? Pasti jadinya mengungkit-ungkit masalah-masalah yang lama-lama. Luka-luka yang kemarin luka-luka itu yang muncul lama lagi. gitu. Jadi makin parah lah. Akhirnya makin pecah lagi gitu. Pertama kali ingat nggak kamu kapan tangan itu mendarat ke wajah kamu? Aku punya anak pertama lah. 2012-2013 semenjak udah menikah. Apa yang kamu rasakan waktu itu? Ya aku shock tapi aku berusaha untuk kayak ini kayaknya karena ada hal yang salah aja deh gitu loh. Aku mikirnya kayak ya mungkin dia nggak sengaja atau mungkin kita terlalu masih muda pada saat itu. Karena kan aku nikah juga masih muda pada saat itu, di umur 23 tahun, 24 tahun. Masih ada seperti itu ya. Nah kalau sekarang nih, tiba-tiba Aska ngomong sendiri ke kamu, masih ingin balik sama kamu. Aska sampaikan itu sama aku. Kamu Lulu? Tidak.
Kalau dia bilang tolong dicabut tuntutan KDRT. Penuhi dulu apa yang memang harus dia penuhi, yang aku tulis, baru mungkin aku akan cabut KDRT. Tapi kamu sempat waktu itu mau mencabut itu? Aku sudah sampaikan aku akan cabut, tapi ternyata kan keluarganya membuat hal yang tidak-tidak, mengambil surat-surat rumahku. Aku anggaplah anggaplah bukan rumah aku, bukan rumah Aska, tapi rumah anak-anak kita. Itu yang penting. Aku tidak namanya harta nggak dibawa mati kok, Mbak. Kan aku udah lihat itu ayahku masuk liang lahat, itu aku pertama kali lihat sampai ke bawah itu. Jadi emang rasa-rasanya di dunia ini udah nggak ada apa-apa lagi lah kalau kita mau cari-cari terus. Cuma yang penting itu kan sekarang ini adalah kita hidup dengan tenang dan bahagia. Kalau ada Itu yang aja bilang sih. menuding bahwa pantas suaminya begitu. Nindi soalnya matre sih. Enggak. Aska tahu itu kok. Tapi kalau dia mau sebut itu silahkan. Sekarang gini aja, siapa sih orang yang mau hidup susah? Kalau memang aku bisa Aska memenuhi semua permintaan aku sih, harusnya aku duduk santai, duduk cantik, tidak bekerja. Tapi kan aku masih bekerja. Jadi yang selama ini Nindi selalu bilang, ini ya sekarang ada yang beliin. Itu adalah ya saling menghargai aja. Saling menghargai, itu yang harus dilakukan. Kita kan nggak boleh dong ngebuka-buka bagaimana, maksudnya kita profiling untuk suami kita tuh tetap harus yang bagus. Oke. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal pernikahan nih, ada yang baru nikah. Oh iya. Iya, nanti kita ajak Lagi ngobrol. adem-ademnya. Kita lihat profilnya Angela T dan Goldwyn berikut ini. Angela T, presenter berusia 30 tahun ini baru saja melangsungkan pernikahan keduanya dengan Goldwyn Yustantio, duda berusia 38 tahun yang juga seorang produser musik pada 28 Februari 2021 dan dihadiahi lagu berjudul You Are My Angel. Padahal sebelumnya Angel yang pernah dilamar pada tahun 2019 oleh Daniel Christian namun gagal menikah karena masalah restu, begitu juga Goldwyn yang bercerai dengan Anastasia Siantara pada 2019. Mantan member Seven Icon ini pernah menikah dengan Arif Theo pada 2014 namun bercerai pada 2016. Januari lalu Angel disebut netizen suka membuka aib mantannya seperti mantan suaminya yang disebut pernikahannya tidak didaftarkan ke catatan sipil, mengalami KDRT dan menyebut penyebab perceraian Goldwyn lantaran mantan istrinya baru mau memiliki anak setelah keliling dunia. Apa saja perubahan yang terjadi setelah Angela dan Goldwyn menikah? Dan benarkah keduanya ingin segera dikaruniai momongan? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Angela T dan Goldwyn. Ini dua-duanya pernah mengalami kegagalan rumah tangga. Tapi kemarin baru mengikat janji lagi, ya, penuh harapan baru. Selamat ya. Terima Buru-buru kasih. amat sih, Bu. Kan kita kejar setoran. Kejar Oke, karena masa pandemi ya. Iya. Daripada susah ketemu mendingan nikah aja gitu. Soalnya kan kita pengen punya yang baby-baby yang lucu-lucu. Oh, oke. Jadi aku merindukan momongan, beliau juga merindukan momongan. Jadi nunggu apa lagi gitu. Oke, baiklah. Sekarang udah ada kartu-kartu nih ya. Oh, ada tayangan pernikahannya. Coba di pernikahannya digelar singkat, padat, dan jelas ya, Bu. Oh ya? iya, singkat padat dan jelas. Tapi mewah. Kita lihat yang berikut. Walaupun kamu duda keren, aku juga janda keren. Aku terima kamu karena kebaikan hati kamu. Aku yang bakal selalu sayang dan bela kamu yang paling depan. Ini konsep pernikahannya siapa? Ide siapa itu? Koko cuman pengennya konsep pernikahannya sesuai dengan nama dia, logo Goldwyn. dia, gold, ada emasnya, terus ada white-nya, ada black-nya. Itu katanya ada yang bilang tuh mirip-mirip kayak konsep pernikahan yang sebelumnya loh. Beda. Apa karena Goldwyn juga? Nah itu tuh. Beda. Putih-putih Beda, gitu. kalau ini kan lebih gereja gitu, kalau yang sana kan lebih fashion. Kalau kita kan bukan orang fashion ya. Oh gitu ya, itu klarifikasinya. Oke, nah yang berikutnya ya kan. Apa yang membuat kamu tuh menangis waktu itu? Kamu bercerita bahwa itu berat sekali perjalanan pernikahan. Ya, karena- memperjuangkan pernikahan. Selain berikut ini ya, jangan kemana-mana ya. Terus apa nasihat pernikahan dari Nindi? Buat mereka berdua, tetap di Rumpi. No Secret.